Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babus syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap wali murid, segenap ustadz-ustadzah, karyawan dan juga anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di dalam kajian iradah, kajian SD Iradah yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan kajian ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian, para wali murid dan juga anak-anakku, para ustadz-ustadzah yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di dalam kaidah. Kita akan membicarakan tentang sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, sebuah kemenangan. Tentu kita di dalam hidup yang kita cari adalah kesuksesan, ya. Anak-anak semuanya, segenap wali murid dan juga para ustadz-ustadzah. Yang kita cari adalah kesuksesan. Kita cari kemenangan. Kita cari adalah kebahagiaan. Ada konsep bahagia, konsep kemenangan. Itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kunci di dalam surat Al-A'la. Kalau kita mau sukses, anak-anakku semuanya. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Adalah orang yang sukses, adalah orang yang menang, itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah man tazakka, orang yang selalu mensucikan dirinya, orang yang selalu membersihkan pikiran, hati dan perbuatannya. Kalau dari perbuatan, anak-anakku semuanya, kalau dari perbuatan dia selalu berbuat yang baik. Dia selalu bahkan berbuat yang terbaik. Mau belajar yang terbaik. Mau ujian, cari nilai yang terbaik. Mau berusaha yang terbaik. Jadi karyawan yang terbaik. Jadi guru yang terbaik. Jadi apa saja. Jadi murid yang terbaik. Nah ini adalah orang-orang yang mentazakka, selalu mensucikan dirinya. Pikirannya selalu berpikiran yang baik-baik. Nggak boleh anak-anak ya berpikiran jelek, suudzon, berburuk sangka terhadap teman, apalagi berburuk sangka terhadap guru dan orang tua, nggak boleh. Kita harus berpositive thinking, ya, berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik terhadap guru, berpikir yang baik, hormat, punya adab, tata krama. Kepada orang tua juga demikian. Bahkan kita disuruh bertata krama yang baik sama Allah. juga kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW dengan taat.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mau taat sama Allah dan taat sama Rasulullah, maka akan diberikan fawzan 'aziman, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Wah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo anak-anak dibiasakan untuk selalu berbuat taat. Taat terhadap aturan, taat terhadap sekolah, taat terhadap guru, taat terhadap orang tua. Ya. Jadi ketaatan itu adalah salah satu di antara ciri-ciri orang yang mentazakka. Selalu membersihkan diri. Selalu minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Kalau diberi nikmat, alhamdulillah. Ya. Jadi selalu mensucikan diri. Kalau dia punya salah terhadap teman, terhadap sesama manusia, dia selalu mohon maaf. Maka kata-kata yang bijak itu adalah dahului dengan mengucapkan mohon maaf. Kalau dalam bahasa Jawa, ngapunten, mohon maaf. Mohon maaf ya temanku, saya mau permisi mau lewat. Mohon maaf ya ustadzah, mohon maaf ya ustadz, saya mau bertanya. Dahului dengan kata-kata mohon maaf. Ini adalah orang-orang ciri-ciri orang yang sukses yang diberikan Allah. Karena apa? Selalu membersihkan dirinya. Baik hubungannya sama Allah maupun hubungannya sama manusia. Baik sama orang tuanya, baik sama gurunya, baik sama temannya, baik sama sesamanya, bahkan sama binatang, sama makhluknya Allah, tumbuhan. Baik, mentazakka. Inilah orang-orang yang sukses. Nah, kalau orang sukses selalu berbuat baik, maka banyak temannya. Kalau banyak temannya, maka banyak yang akan menolongnya. Banyak yang mau bekerja sama dengannya. Tapi kalau tidak baik, maka temannya juga akan sedikit. Temannya banyak yang menjauhi. Orang-orang juga banyak menjauhi. Maka jadilah orang-orang yang terbaik, mentazakka. Berbuat yang terbaik, berpikiran yang baik, berhati, niat yang baik. Maka di sini selalu kita tanamkan ya, anak-anak dan juga Bapak Ibu semuanya, kita ajarkan, kita tanamkan. Ustadz-ustadzah, di awal kita belajar, lalu kita niat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berniat belajar karena Allah Subhanahu wa taala dan karena nabimu yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu kita tanamkan untuk kita menjadi orang-orang yang mentazakka, selalu nyambung sama Allah, selalu berbuat baik, husnudzon sama Allah, sama yang mulia baginda Rasulullah, dan hati kita selalu jernih karena kita selalu niatkan murni kita belajar. Kita ke sekolah murni karena belajar karena Allah, karena yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang sukses adalah wa dzakara asma rabbih. Wa dzakara asma rabbih, selalu menyebut Tuhannya, selalu menyebut asma Tuhannya, selalu menyebut nama Tuhannya. Ini kalau menyebut nama Tuhannya, ud'uni astajib lakum. Kamu sering memanggil-manggilku, maka semua yang kamu doakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini selalu kita ajari anak-anakku semuanya, ya, salat duha, salat hajat. Ini awal masuk sini udah kita wa dzakara asma rabbih, menyebut asma Tuhannya. Allahu akbar. Setelah kita berdoa, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka, ya Allah. Sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu ya Allah. Sesungguhnya rizki itu adalah rizkimu ya Allah. Sesungguhnya takdir adalah takdirmu ya Allah. Kita pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering menyebut asma Allah. Anak-anak sekalian, kalau kita sering menyebut, ini yang paling gampang contohnya. Anak-anakku sering ketemu sama ustadz, ya, di sekolah, Assalamualaikum Ustadz Sobirin. Di pasar ketemu Ustadz Sobirin, Assalamualaikum, salam, salim. Kemudian di rumah, di depan rumah Ustadz Sobirin, sampean menyapa juga, Assalamualaikum Ustadz Sobirin. Ketika sampean sering sebut-sebut seperti begitu, maka sampean akan menjadi teman yang sangat dekat dengan saya. Tuh bahasanya anak sekarang namanya bestie. Bestie ya.
Bestie itu teman yang sangat dekat sekali. Ya. Ketika jadi teman yang sangat dekat sekali, itu adalah sesuatu yang istimewa pasti akan aku kasihkan kepada bestiku. Semua aku kasih yang biasa-biasa, tapi bestie yang luar biasa, yang istimewa. Demikian juga Allah. Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya rezeki, Allah yang punya jagat raya ini, langit, 7 lapis langit, ya kan? Dan bumi, punya surga, dan juga neraka, dan punya segalanya Allah. Nah, ketika kita sering sebut, di waktu malam kita sebut, di waktu pagi, duha kita sebut, di waktu siang hari kita sebut, di waktu sore kita sebut, setiap waktu kita sebut Allahu Akbar, Astaghfirullah, Alhamdulillah, ya, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Ya Latif, Ya Razzaq, Ya Alim. Allah senang ketika sering disebut, senang. Maka kita nanti akan jadi bestinya. Kalau udah jadi bestinya Allah, kita akan dikasih yang istimewa-istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih ilmu yang istimewa. Dikasih derajat yang istimewa. Dikasih rezeki yang istimewa. Dikasih takdir yang istimewa. Masya Allah. Ya. Maka orang yang sukses itu yang kedua adalah wa dzakara asma rabbi. Tiada henti dia menyebut asmanya Allah. Tiada henti dia menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, anak-anakku dan juga para pemirsa, adalah fasallah. Nah, sering-seringlah sholat. Orang-orang yang sukses itu sering sholat. Karena hamba yang paling disukai oleh Allah adalah hamba yang suka bersujud. Dan pada waktu sholat kita akan bersujud. Itu Allah paling seneng sama hambanya yang seneng bersujud. Nah, maka pada saat disujud itulah Allah merasa senang. Ya, ketika Allah sudah senang, Allah akan kasih segalanya kepada orang-orang yang disenangi oleh Allah SWT. Bahkan bumi dan langit, jagat dan seisinya diwariskan kepada orang-orang yang senang sholat, orang-orang yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itu, anak-anak kita didik di sini, ustadz-ustadzah, dan juga segenap wali murid, kita didik anak-anak di sini, kita budayakan di sini untuk sholat. Mulai dari pagi hari, sholat duha, sholat hajat. Siang hari, sholat berjamaah zuhur. Sore hari mau pulang, kita ajak sholat berjamaah asar. Sholat. Malam harinya kita sarankan untuk sholat tahajud. Kita motivasi dengan tahajud uwad. Ini ciri orang yang sukses. Maka harapan saya dan semua ustadz-ustadzah yang ada di sini, semuanya punya 3 unsur orang-orang yang sukses, yaitu orang-orang yang selalu berbuat yang terbaik, berpikiran yang baik, punya hati yang baik, berbuat yang terbaik, belajar yang terbaik, ya, bekerja yang terbaik, ya, jadi apa saja jadilah yang terbaik, mentazakka, selalu membersihkan diri. Yang kedua, wa dzakara asma rabbi, orang yang selalu menyebut asmanya Allah, selalu menyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dia sebut, berdoa dia sebut asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang suka sholat, seperti yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat sujud kita akan sangat-sangat disuka sama Allah. Hamba yang paling disuka adalah hamba yang senang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah Allah senang kepada orang yang bersujud, orang yang soleh, jangankan rezeki, jangankan derajat, bumi dan seisinya, langit dan seisinya, jagat raya dan seisinya, bahkan surga dan seisinya akan diwariskan kepadanya untuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang 3 tersebut, mentazakka, selalu membersihkan diri dan selalu berbuat yang terbaik. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, selalu menyebut asmanya Allah kapanpun, dimanapun. Dan yang ketiga, selalu sholat, bersujud di hadapan Allah, karena kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau dicintai sama Allah, semuanya
segalanya akan dikasih oleh Allah, Zat yang maha mempunyai segalanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita bisa mewarisinya dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah, dari yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.